Waduh, bor, makin barbar aja nih subscriber TM. Auto janda ngamuk, cok, bukannya gigi sembuh, rontok iya. Siaran kalian anji banget. Hai bor, kamu yang kerjaannya cuma rebahan tapi ngarepin pacar rupawan. Ngimpi. Nah, daripada kamu kebanyakan melongo tanpa haluan, ini bor, saatnya kalian membahagiakan keluarga kalian. Ya, walaupun gua tahu lu belum menikah, tapi bisalah kalian membahagiakan orang tua bor dengan membelikan mobil yang TM rekomendasikan. Dan inilah daftar MPV premium dengan harga 130 jutaan. Tentunya bisa sedikit nyumpel omongan tetangga tentang status lontang-lantung kita bor. Nomor 1, Toyota Alphard. Yakin bang Alphard? Mahal lo. Hahaha, gak usah terkejut kayak orang desa gitu bor melihat mobil ini masuk dalam daftar TM. Ya, setidaknya lihat-lihat itu masih gratis bor. Beda kalau lu liatnya awewek nari di klub, bayar cok. Niat mau gratisan, pulang-pulang HP pindah ke temen, ke gade, MAP. Memang mobil dari pabrikan Toyota ini masuk dalam kelas mobil sultan menyultan karena speknya yang oke dan fitur yang memanjakan si penumpang. Kita korek sejarahnya dulu bor sebelum debat soal harganya. Pertama diproduksi pada tahun 2002 untuk pasar JDM atau Janda Domestic Market, Jepang cuk, Jepang. Dan masuk mencicipi jalanan berlubang Indonesia pada tahun 2003 dengan status CBU. Nah, barulah pada tahun 2008 generasi kedua pun hadir dengan bodi yang lebih mewah bor. Dan pada tahun 2015 Alphard generasi ketiga dilahirkan. Nah, yang kita bahas ini adalah generasi pertama keluaran tahun 2005. Kita sawang-sawang dulu bodinya bor sebelum grepek-grepek mesinnya. Jika dilihat dari depan, MPV ini memang cukup besar dibandingkan MPV ecek-ecek lainnya. Ya, besar, tinggi, dan panjang. Sangat-sangat mewah bor. Apalagi dibalut door auto sliding yang jika kalian turun dari mobil ini sepatu KW kalian akan terlihat seperti ori bor. Mantulah. Lanjut ke bagian mesinnya. Ya, sebenarnya varian Alphard ini cukup banyak bor. Tetapi untuk mesinnya cuma ada dua tipe, yaitu V6 3000cc dan 2400cc yang memiliki tenaga hingga 160 horsepower dengan torsi puncaknya 195 Nm. Sedangkan konsumsi bahan bakarnya ya gitulah bor, sekitar 8:1. Nah ini yang membuat mobil ini menjadi mobilnya para sultan. Lihat tuh interiornya. Waduh, ampun bor, sangat-sangat mewah. Dibalut wood panel dan material-material yang cukup berkelas. Walau setirnya kayak setir Innova dengan audio steering suite. Mobil ini sudah dilengkapi fitur AVS. Tak hanya itu bor, juga ada dual airbag, dual sunroof, roof monitor, AC digital sampai baris ketiga, bangku captain seat, tapi belum elektrik bor. Karena yang kita bahas ini bukan tipe tertinggi. Dan untuk ruang kabinnya, mana ada yang bisa menandingi bor. Sangat-sangat lega. Pantaslah para bos-bos suka duduk di belakang. Mobil ini juga sudah dilengkapi smart key dan lane departure warning system. Ya, fitur ini akan mendeteksi jika kalian keluar jalur. Cukup itu saja bor, fitur yang gue sebutin. Selebihnya samalah kayak fitur mobil-mobil lainnya, seperti power window all auto. Ya pokoknya itulah bor, capek mulut gue kalau ngebacot belum makan. Durasi woi. Nah makanya itu. Langsung lanjut ke bagian keamanannya. Tak usah takut remnya kurang pakem bor. Untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan cakram depan belakang. Tentunya dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA bor. Oh iya, gua lupa kelemahannya. Jangan kalian nyari pacar yang rumahnya di ganggang sempit bor. Bakal repot kalian jika apel pakai mobil ini. Dan yang terakhir, harganya. Mobil ini dijual mulai kisaran harga 135 jutaan untuk tahun 2005. Dengan pajak per tahun bikin mencret bor sekitar 5 jutaan.
Tentunya spare part yang mahal dan perawatan yang sama mahalnya pula bor. Dan saran gua, jikalau kalian membeli mobil ini, belilah sepaket dengan supirnya bor. Jangan kalian sendiri yang bawa. Bisa-bisa lu dikira supir, cok. Setidaknya walau tampang pas-pasan, jadilah seorang bos. Nomor 2, Hyundai H1 So Inggris. H1 bor. MPV dari pabrikan Korea ini juga patut kalian plototi bor. Ya, cocok buat kalian yang mencari mobil lega yang muat satu kampung. Tentunya harga yang cukup murah bor. Pertama diproduksi pada tahun 1997, mobil ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 dengan status CBU, cinta baru usai, alias jomblo maning bor. Dan pada tahun 2010, mobil ini resmi dirakit di Indonesia. Ya, tentunya dengan penambahan varian diesel bor. Dan yang kita bahas ini ialah varian turbo diesel 2500cc tahun 2010. Karena untuk varian bensin cukup boros bor dengan mesin 2400cc. Apalagi ditambah bodinya yang begitu besar kayak badak. Oh, itu gajah, cok. Kawin pula. Makanya yang kita bahas ini ialah versi diesel bor. Karena gua tahu lu pasti suka yang irit. Memang pantas kita namai mobil badak bor. Lihat tuh bodinya yang besar. Bahkan besarnya pun melebihi Toyota Alphard. Dan rada tablo bor di bagian wajahnya. Memasuki dalamannya, kita disuguhkan dengan banyaknya bangku bor. Ya, memang mobil ini didesain untuk menampung banyak orang. Untuk fitur-fiturnya sudah dilengkapi ABS, dual airbag, electric mirror, AC sampai baris ketiga, dan 2 buah power window. Ya, jendela belakang gak bisa dibuka bor, kayak semacam jendelanya angkot. Maaf. Dengan bodi sebesar ini pastinya sulit untuk dipakai setiap hari bor, apalagi di perkotaan. Tapi cocoklah untuk OTW jarak jauh. Oh iya, masalah spare part mau gimana lagi bor. Mobil ini cukup mahal dan rada sulit kalau berada di kota kecil. Tapi santai bor, mobil ini memang jarang rusak. Tapi sekali rusak ngabisin bondo bor. Nah, soal harganya, mobil diesel ini bisa kalian tukar dengan uang 135 jutaan untuk tahun 2010. Dengan pajak per tahun sekitar 4 jutaan bor. Dan jika kalian ingin yang murah, ya carilah yang bensin. Bisalah kalian dapat harga 80 juta bor untuk tahun 2008. Nomor 3, Mazda Biante. Waduh, segmen kali ini kita bahas yang besar-besar bor. Nah, Mazda Biante ini juga masuk dalam daftar MPV bongsor berkelas pertalit bor. Premium. Ya, kalau premium itu murah bor, cuma 6.500. Maksudnya premium itu berkelas, cok. Pertama diperkenalkan di Indonesia, mobil ini pada tahun 2012. Selang setahun, yaitu pada tahun 2013, mobil ini mendapatkan facelift bor dengan disematkannya teknologi Skyactiv andalan Mazda yang dikenal irit BBM. Tapi sayang bor, penjualannya dihentikan pada tahun 2017, mungkin karena kurang bersaing bor. Dibekali dengan mesin 2000cc DHOAC, mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 147 horsepower yang disalurkan dengan transmisi Matic 5 percepatan. Lanjut ke dalam interiornya, kalian bakal suka bor. Tuh, lihat aja sendiri. Kita lanjut mendingan ke bagian depannya yuk, come on. Oh, bukan bagian situ, cok, tapi ini. Waduh, ngeri. Sangat-sangat keren bor. Bagian speedometernya layaknya pelangi. Ada warna biru, ungu, merah, Magiku Hibiniula. Tersedia MID, ABS, airbag, audio steering switch, power window, free track, dan AC-nya digital bor sampai baris ketiga. Oh iya, untuk setirnya juga sudah tilt steering dan teleskopik.
Wah wah wah, ternyata mobil ini hampir mirip dengan si Dede Eva dan Lia yang kita bahas kemarin Bor. Sudah disematkan fitur smart key dan pemati kompor. Kenop kilas bang. Sudah dikasih tahu, masih aja salah. Untuk pintu sampingnya sudah power sliding yang bisa kalian buka dengan remote Bor. Mantap. Yang terakhir soal harganya Bor. Mobil ini bisa kalian pinang mulai harga 135 jutaan untuk tahun 2013. Dengan pajak per tahun 5,5 juta Bor tergantung wilayah. Dan masalah spare partnya cukup ada di pasaran karena mungkin ini juga tahun muda. Ya, seperti biasa Bor, odading Mang Oleng cukup 3 dulu. Nggak usah banyak-banyak, takutnya kalian bingung. Bingung liatnya Bor. Matt, keluarkan pesonamu. Ikan lele digoreng kremes, makannya bareng lalapan. Enak bang, apalagi sama sambal terasi. Dan cok, gue kira mau pantun lu.